Empu Daksa adalah raja kerajaan Medang periode Jawa Tengah, atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar tahun 913 sampai 919 dengan bergelar Sri Maharaja Daksotama Bahubajra Pratipaksaksaya Utunggawijaya. Empu Daksa naik tahta menggantikan Dyah Balitung, yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Selain itu juga diperkuat dengan analisis sejarawan Bucari terhadap berita Tiongkok dari dinasti Tang yang berbunyi Dazuo Gansiong, yang artinya Daksa, saudara atau kakak raja yang gagah berani. Dyah Balitung diperkirakan naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya, sehingga secara otomatis Empu Daksa pun disebut sebagai putra raja tersebut. Kemungkinan besar raja itu ialah Rakai Watuhumalang yang memerintah sebelum Balitung, menurut prasasti Mantiasi. Menurut prasasti Telahap, Empu Daksa adalah cucu dari Rakrian Watan Empu Tamer, yang merupakan seorang istri raja yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Dengan demikian, Daksa dapat disebut sebagai cucu dari Rakai Pikatan. Prasasti Plaosan yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan juga menyebut adanya tokoh bernama Sang Kalung Warak Empu Daksa. Rakai Gurunwangi adalah salah satu anak Rakai Pikatan yang tertulis dalam prasasti Plaosan. Pada akhir pemerintahan adiknya, yaitu Rakai Kayuwangi, Rakai Gurunwangi memisahkan diri dan mengaku sebagai maharaja, dengan bukti ditemukannya prasasti Munggu Antan. Sepeninggal Rakai Kayuwangi, tahta kerajaan Medang jatuh ke tangan Rakai Watuhumalang. Kemungkinan besar, menantu raja baru tersebut, yang bernama Dyah Balitung, berhasil menaklukkan Rakai Gurunwangi. Atas jasa kepahlawanannya itu, Balitung pun menjadi Raja Medang selanjutnya, sedangkan Empu Daksa, yang kemungkinan putra Rakai Watuhumalang, dijadikan sebagai Rakrian Mapati Ihino. Dalam prasasti Palepangan, gelar lengkapnya ialah Rakrian Mapati Ihino Pudaksotama Bahubajra Pratipaksaksaya. Pengangkatan Balitung sebagai raja mungkin membuat Daksa sakit hati, ia pun bersekutu dengan Rakai Gurunwangi, membagi daerah Taji Gunung, pada tanggal 21 Desember tahun 910. Dalam prasastinya, Daksa memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa, atau kalender Sanjaya, yang berselisih 717 tahun sesudah kalender Masehi. Rupanya, Daksa ingin menunjukkan kalau dirinya adalah keturunan asli Sanjaya, yaitu pendiri kerajaan Medang. Sejarawan Bucari berpendapat bahwa pemerintahan Dyah Balitung berakhir oleh pemberontakan Empu Daksa dan Rakai Gurunwangi. Empu Daksa memperkenalkan penggunaan kalender Sanjaya, atau Sanjaya Warsa, dalam prasasti yang dikeluarkannya. Prasasti tertua atas nama Daksa sebagai Maharaja, yang sudah ditemukan adalah prasasti Timbangan Wungkal, yang mencantumkan tahun 196 Sanjaya Warsa, atau 913 Masehi. Isinya tentang pengaduan Dyah Dewa, Dyah Babru, dan Dyah Wijaya, yang dulu mendapatkan hak istimewa dari Rakai Pikatan,
tetapi kemudian dipermasalahkan oleh Dang Acarya Buti, yang menjabat sebagai sang Pamgat Mangulihi. Selain itu, ditemukan pula prasasti Ritihang, tanggal 13 September tahun 914, tentang persembahan hadiah dari Empu Daksa untuk permaisurinya. Dan prasasti Erkuwing, tentang membebaskan desa di Pohgaluh dan Erkuwing, untuk Batara di Barahasrama di Serayu, dari pajak-pajak yang membebani desa tersebut. Serta prasasti Kiringan, tentang anugerah Sima, kepada warga desa di Kiringan. Tidak diketahui dengan pasti, kapan pemerintahan Empu Daksa berakhir. Prasasti selanjutnya yang ditemukan, adalah prasasti Lintakan tahun 919, atas nama Rakai Layang Dyah Tulodong, sebagai Raja Baru. Prasasti Ritihang yang dikeluarkan Empu Daksa, juga menyebut adanya tokoh bernama Rakrian Layang, namun nama aslinya tidak terbaca. Ditinjau dari ciri-cirinya, tokoh Rakrian Layang ini seorang perempuan yang berkedudukan tinggi, sehingga tidak mungkin sama dengan Dyah Tulodong. Kemungkinan besar, Rakrian Layang adalah putri Empu Daksa. Dyah Tulodong berhasil menikahinya, sehingga ia pun mendapatkan gelar Rakai Layang, bahkan menggantikan mertuanya sebagai Raja Kerajaan Medang selanjutnya.